Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat banyak, dan di antara nikmatnya kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid ini, dan juga kita lanjutkan dengan kajian. Kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan duduk kita ini menuntut ilmu merupakan jalan yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mudharabah, yaitu tentang salah satu dari akad jual beli yang dibolehkan oleh syariat, ya, yang mana secara singkat dia adalah ketika ada orang yang memberikan modal, lalu sang pengelola modal ini yang akan mengembangkan uang modal tersebut sehingga meraih keuntungan, dan keuntungan itu dibagi antara pengelola dan pemilik modal dengan catatan pembagiannya adalah berdasarkan persenan, bukan dengan nominal yang pasti 50-50% atau 70-30, 60-40 dan seterusnya. Yang jelas kesepakatannya di awal harus jelas berapa bagi hasilnya, selama jangka waktu berapa lama, modalnya bagaimana, apakah syarat modalnya harus di bisnis tertentu atau bebas, maka itu kembali kepada kesepakatan di antara dua belah pihak, selama kesepakatannya tidak menyelisih syariat dan kesepakatannya ditulis dan disepakati secara bersama. Kita lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu bab as-salam, bai'us salam. Pengertian salam. As-salam bifathatain as-salaf waznan wa ma'nan. Kata salam huruf sin lam diberi harokat fathah. Salam. Sinnya fathah, lamnya fathah, kemudian mim. Adalah semakna dengan kata salaf. Sedangkan hakikat menurut syariat yaitu bai'u syai'in mausufin fid dhimmati bi thamanin mu'ajjal. Yaitu jual beli barang secara ijon, ya. Ijon ini barangnya belum ada, ya. Kemudian kita bayar di muka secara utuh uangnya, tapi barangnya belum ada, ya. Istilahnya ijon. Dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Jadi bai'us salam ini ijon, ya. Bukan hanya berlaku di pertanian, ya, tapi juga berlaku di selainnya, jual beli secara umum. Ketika uangnya dibayarkan dahulu, lalu sang pembeli ini menyebutkan saya mau ini, harganya sekian, disepakati, lalu langsung dibayar di muka. Nanti sang penjual bilang nanti akan hadir sebulan lagi atau berapa bulan lagi, maka ini adalah sebuah jual beli salam namanya. Masyru'iyatu, pensyariatan salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini ayat mudayanah, ayat terpanjang di Al-Qur'an, yang satu ayatnya satu halaman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maksudnya kalau kamu bermuamalah hutang, hendaklah kamu menuliskannya. Maka dari dalil ini
menunjukkan bahwasannya Islam membolehkan ada hutang. Nah, ketika dijual beli salam, pembeli sudah ngasih uang dan penjual masih berhutang barang yang dibeli. Jadi secara umum karena ini adalah akad jual beli yang hutang, salah satunya masih berhutang dalam waktu tenggat waktu tertentu, maka ini masuk di bawah dalil pembolehan, yaitu Allah mengatakan kalau kamu bermuamalah secara utang maka harus ditulis. Beberapa ulama mengatakan faktubuh ini perintah wajib. Jadi kalau kita berhutang dengan orang itu sebaiknya ditulis secara hitam di atas putih ya. Meskipun mungkin tidak sampai serius ya. Tidak dengan materai dan lain sebagainya. Setidaknya tulis, kita sudah dimudahkan di WA kita tulis. Tulis japri ke orangnya. Hutang berapa misalnya 100.000 beli ini. Langsung saja dikirim. Nanti kan ketika kita sudah punya uang, kan nyarinya gampang. Jadi di WhatsApp itu kan kita bisa pakai keywords kan. Tulis saja di pencarian atas, tulis utang gitu. Atau tulis utang saya. Jadi gampang nanti, utang saya. Langsung muncul di bawahnya semua pesan yang ada tulisan utangnya. Nah itu nanti kita tinggal scroll sedikit, oh ini utang saya. Pencet chatnya, oh ini. Saya ini belum bayar ini. Ya. Kalau utang mungkin terlalu umum, takutnya nanti ada di grup-grup kajian yang tentang membahas utang juga melbu juga utang. Misal. Dirincikan yang insya Allah ketika saya akan tulis keywords itu di WhatsApp, tidak akan ada yang muncul kecuali itu. Dan cuman saya yang pahami itu. Contohnya misalkan utang saya, utang nama lah mungkin. Utang Hamzah Al-Fajri misalkan. Utang Hamzah Al-Fajri, kirim ke orang yang kita utangi utang Hamzah Al-Fajri 100.000. Beli apa misalkan. Kirim. Nanti kita udah punya uang, kayak pernah ngutang tapi ke siapa ya? Tulis aja di WA, utang Hamzah Al-Fajri. Nanti akan muncul, oh ini, di chat. Kalau belum saya bayar. Setelah dibayar ditulis, dikasih mention gitu, lunas. Jadi besok-besok ketika kita tulis utang Hamzah Al-Fajri lagi, tulis ke bawah, oh ini belum, pas di chat, oh ternyata sudah. Sudah ada pesan tulisan, sudah. Intinya kita berikhtiar lah. Segala macam, mau tulis di notes bisa, tulis di kertas bisa, tulis di mana terserah ya. Jadi intinya kita berikhtiar untuk kita menggantinya. Kemudian lanjut, qala Ibnu Abbas, asyhadu anna salafal madmun ila ajalin musamma qad ahallahu Allahu fi kitabihi wa adzina fihi thumma qara'a al-ayat as-sabiqah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya bersaksi bahwa jual beli secara ijon yang jangka waktunya ditentukan sampai waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan Allah dalam kitabnya dan padanya dia membolehkannya. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat di atas, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka jual beli salam ini termasuk jual beli utang karena penjual masih berhutang barang yang belum diberikan. Wa anhu qala, dan dari Ibnu Abbas juga dia mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Wahum yuslifuna fit tamr. Sedangkan mereka para ahli Madinah itu biasa membeli kurma secara ijon. Sanah as-sanatain wa thalath, 2 tahun dan 3 tahun. Faqala man aslafa fi syai'in. Nah, maka ketika Nabi mendapati orang Madinah suka jual beli ijon, ya, bayar dulu, nanti kurma ini saya minta kurma ajwa misalkan 3 kilo. Nanti hadir berapa panennya? 8 bulan lagi. Oke, ini cash ya. Maka Nabi mengetahui kondisi ini, Nabi mengatakan man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang membeli sesuatu secara ijon, maka tentukanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, buat waktu tenggat yang jelas. Jadi serba jelas, harus rinci. Kalau perlu kita rincikan. Kamu punya kebun mangga. Saya mau mangga apa? Mana lagi misalkan? 5 kilo. Berapa? Sekian. Yes, saya bayar semua. Maka dia harus jelas. Oke, mangga mana lagi? Sekian kilo. Diambil 8 bulan lagi misalkan. Ini tidak apa-apa. Jangan yang ambigu, ya. Kamu punya kebun mangga kan? Oke,
saya beli mangga 5 kilo. Mangga tok, nggak dirinci. Kalau tidak dirinci, maka takutnya nanti akan timbul pertengkaran. Ternyata beneran mangga, tapi mangga belum matang misalkan. Atau mangga yang tidak dia sukai misalkan. Maka ini untuk menghindari hal-hal seperti ini maka harus jelas. Ya, kalau perlu tulis, ditulis hitam di atas putihnya. Sebagaimana yang tadi ada dalil untuk menulisnya. Jadi ditulis secara jelas, waktunya jelas, ukurannya jelas, jenisnya jelas. Ya. Misalkan kita mau beli ke orang, saya mau pesan lemari jati misalkan. Modelnya begini, begini, begini. Oh, sekian juta, 5 juta misalkan. Oke, berapa? Ya 5 bulan, 3 bulan lagi lah. Saya kulaan dulu dan lain sebagainya. Saya rakit dulu, saya beginikan dulu, dipelitur dulu, dialusi dulu. Oke, maka dia harus rencana dari jati tua, semuanya jati, jangan luarnya tok jati misalkan. Full tanpa ada yang lain, kayunya full, pokoknya jati tok saya maunya. Terus saya maunya begini, dirincikan saja. Ya. Berapa bulan jadi, berapa harganya, setuju di awal, maka sang penjual berhutang barang yang sudah dirinci tadi. Maka dengan merincikan sesuatu ini untuk menghindari pertengkaran. Karena secara umum kaidah jual beli dalam syariat Islam adalah tidak boleh gharar, tidak boleh tidak jelas. Semuanya harus jelas. Bukan karena tidak enakan, tapi justru untuk menjaga harta kaum muslimin dan menjaga hubungan baik di antara mereka. Sehingga semuanya jelas. Ya. Jadi harus ditulis secara jelas sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Assalamu ila man laisa indahu asal. Bagaimana hukum jual beli secara salam, tapi orang penjualnya ini tidak punya modal, tidak punya, belum punya apa-apa, barangnya belum ada, ya. Mu'allif mengatakan la yushtaratu fis salami ayyakunal musallamu ilaihi malikan lil musallami fi. Dalam jual beli secara ijon tidak dipersyaratkan pihak penjual secara ijon harus sebagai pemilik penuh. Ya. Maksudnya apa? Kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya sebelum kita baca, intinya orang yang penjual itu dia belum punya barangnya tidak apa-apa. Bukan yang harus punya tapi tidak ready di sini, masih di gudang saya di kota mana gitu. Tidak harus begitu. Dia belum punya barangnya pun tidak masalah. Ya, dia belum punya barang pun tidak masalah. Yang penting jelas. Barangnya belum ada, yang penting jelas, nggak apa-apa. Ya, dan itu bukan termasuk menjual sesuatu yang tidak dia punyai, enggak. Karena akadnya jelas. Si pembeli ketika membeli itu dia sudah tahu memang barangnya belum ada. Ya, yang tidak bolehkan itu menjual bayi omala yamlik, yang diharamkan itu menjual sesuatu yang belum dia miliki. Si pembeli taunya dia sudah punya, lalu membayar, ternyata dia belum punya, dia baru carikan dulu misalkan. Nah ini yang bisa diharamkan, ini bisa termasuk yang tidak diperbolehkan. Jadi kita bahas. Oke. An Muhammad bin Abil Mujalid qal ba'athani Abdullah bin Shaddad wa Abu Burdah ila Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma faqala salhu hal kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi adin nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hintah. Dari Muhammad bin Abil Mujalid, ia berkata, saya pernah diutus oleh Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah untuk menemui Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Maka mereka berdua berkata, tanyakan kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah dulu para sahabat Nabi pas masa Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam biasa membeli hintah secara ijon? Dulu sahabat Nabi biasa beli dengan cara ijon apa tidak? Setelah ditanya, Abdullah bin Abi Aufa menjawab, dulu kita biasa membeli hintah dan syair dan tepung dan minyak kepada petani dari Syam secara ijon dengan takaran tertentu dan sampai waktu tertentu. Jadi iya, dulu kita pas zaman Nabi kita juga jual beli secara ijon kok. Kita jual beli secara utang kok. Kemudian bertanya lagi, kepada orang yang punya modal pokok, jawab Abdullah, pada waktu itu kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Jadi si sahabat ini tanya lagi, dulu pas kamu
jual beli ijon dengan orang dari Syam itu, kamu tanya nggak dia punya modal? Dia sudah punya modal belum untuk membelikan, menghadirkan pesanan dari kita? Ya, dijawab, kami pada waktu itu kami tidak menanyakan hal itu. Pas itu kita nggak tanya. Ya. Kemudian saya diutus oleh Abu Burdah menemui Abdurrahman bin Abza. Jadi intinya kami dulu nggak nanya dan Nabi tidak nyuruh nanya juga. Berarti kan tidak masalah, tidak perlu tahu. Apakah orang yang kita pakai transaksi ijon ini dia punya modal nggak sih? Atau ternyata modalnya itu ya dari uang kita itu? Maka pas ditanya, kita dulu nggak nanya. Maksudnya pas Nabi masih hidup pun, Nabi nggak nyuruh kita untuk nanyakan dulu, kamu yang kita mau jual beli salam, kamu punya modal nggak untuk menghadirkan itu? Kita nggak perlu nanya dulu. Dan bisa jadi dia juga belum punya barangnya, ya. Dan itu hal biasa. Dan ternyata diperbolehkan. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Kemudian saya diutus oleh Abu Burdah menemui Abdurrahman bin Abza, diutus lagi ke orang berbeda. Lalu saya menanyakan hal itu kepadanya, maka jawaban Abdurrahman bin Abza, para sahabat Nabi SAW biasa membeli barang secara ijon pada masa beliau. Namun kami tidak pernah bertanya kepada mereka apakah mereka punya ladang ataukah tidak. Nabi, para sahabat Nabi biasa beli dari orang-orang Syam beberapa bahan pokok tertentu, tapi Nabi nggak suruh para sahabat yang akad salam itu untuk nanyain orang Syam itu, kita ini izin ke kamu punya mungkin duit ladang ora tuh. Tidak diperintahkan untuk menanyakan. Maka nanti si pedagang Syam ini mau dia menghadirkan dari mana, sudah urusan dia. Yang penting sahabat minta ini rinci dalam waktu sekian, dia yang mencarikan. Ya. Mau itu ladangnya dia, mungkin ladang temennya dia beli. Ya. Kulaan dulu misalkan, ternyata dia tengkulak misalkan. Jadi intinya boleh dan tidak mensyaratkan orang yang itu harus sudah punya barangnya. Jadi ini sering di sekitar kita ya. Namanya apa biasanya? Inden, PO. PO tuh bayar utuh nggak di awal? Nggak ya? Ada yang utuh, ada yang setengah. Intinya jual beli salam ini bayar utuh di awal, kemudian kapan jadinya? Dirinci. Si penjual utang untuk menjadikan barang itu. Entah penjualnya ternyata beli dulu ke orang baru dijual lagi, ya fadhal, monggo. Terserah. Yang penting sesuai spek yang datang. Toh dari awal jual belinya sudah jelas, ini saya akad ijon, akad salam. Jadi sama-sama tidak melanggar apapun. Kecuali yang pembeli nggak tahu kalau orang ini nggak punya. Contoh yang dulu pernah kita contohkan, misalkan ada orang beli beras ke tukang jual beras, ya. Pas dibeli, saya beli beras 1 kuintal, ya. Dia bilang, oh ada. Mau kapan? Sekarang, oke, langsung bayar cash. Ternyata si penjual beras ini tidak punya beras 1 kuintal, cuma punyanya 50. Oh, baru punya 50. Akhirnya dia telepon ke orang gudang, kita punya nggak 100? Cuma punya 50, tapi nanti tak belikan lagi siang. Oh gitu, ya wes. Tapi aman kan? Aman, oke. Akhirnya dia transaksi 100, ada 100, oke. Langsung cash, sudah halal. Jadi akadnya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Ketika akad itu terjadi, yang penjual beras cuma punya 50, belum punya 100. Meskipun akan ada kok siang, ini orang terpercaya saya. Iya, tapi saat itu dia belum punya 50 yang lain. Maka tidak boleh. Ya. Harus disampaikan. Terus bagaimana solusi? Sampaikan, Bu, saya cuma punya 50. Tapi saya akan tanyakan dulu ke ini saya, dia punya 50 enggak? Punya. Setelah diambil, nanti siang ada 50. Bagaimana? Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti bayar 50 dulu, nanti 50-nya lagi ketika orang saya sudah sampai sana, sudah beli secara ke gudang lain 50 kilo, baru boleh akadnya dilanjutkan 100 kilo. Jadi tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Meskipun itu aman kok, saya punya ini terpercaya. Enggak. Ya. Kita bukan reseller masalahnya. Penjualnya bukan reseller. Dia memang jual sendiri, kulaan sendiri. Nah, ini tidak boleh. Ya. Karena dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dia belum punya 50 kilo itu. Bahkan tidak boleh cuman beli doang. Misalkan mau 100 kilo. Oke, sebentar saya tanya gudang dulu. Punya 50? Tidak punya. Dia tanya gudang lain, yang penjual lain. Kamu punya 50 enggak? Punya. Oke, saya beli ya. Oke. Bu, kita punya 100. Ini juga tidak boleh.
Karena barangnya belum sampai ke dia, masih di gudangnya orang, belum diterima. Maka yang boleh adalah kalau dia mau beneran cari syariat, sesuai syariat, dia bilang ke ibu yang beli 100 kilo, Bu sebentar, pegawai saya tak suruh pergi ke toko 50 kilo itu, biar dia ke sana, dia akad dulu di sana. Meskipun berasnya belum dipindah ke gudang saya, nggak masalah. Yang penting pegawai saya sudah di sana, sudah serah terima secara langsung. Belum baru ngomong, bukan cuman ngomong via telepon. Maka kalau dia sudah di sana, sudah akad 50, oke. Bu, saya sekarang sudah punya 100 kilo. Ini yang sesuai syariat. Memang bedanya tipis, Pak. Si pembeli juga jane yo nggak masalah aja. Kalau ternyata barangnya baru ada nanti siang dikulain, nggak masalah. Cuman akadnya apa? Kamu beli atau salam? Ini yang memang syariat tipis ya. Makanya memang harus tahu betul ilmunya. Kalau tidak tahu ya mungkin kita banyak terjatuh ke dalam hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Jadi itu dia pembahasan tentang salam. Jadi intinya salam itu bayar di muka tunai, kemudian barangnya apa dirinci, ditulis hitam di atas putih, waktunya juga hitam di atas putih, biayanya hitam di atas putih, dan itu sudah selesai. Ya. Ya, ya. Nyebut pohonnya. Nah, semua mangga hasil panen pohon ini 500.000 nanti. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Karena 500.000 itu enggak mesti panen besar. Bisa jadi dipangan apa? Codot misalkan. Ternyata 500.000 itu kalau hitung-hitungan, kalau panen semua dan tidak ada yang dimakan codot, saya sangat untung. 500.000 itu untung banget. Tapi bisa jadi tidak untung kalau ternyata banyak dimakan benalu atau apalah, ya benalu atau apa. Terus akhirnya tidak seuntung perkiraan awal. Maka ini hitungannya kayak judi, karena tidak pasti. Ya. Kalau mau, nggak usah nunjuk pohon, sebutkan saja. Kamu punya pohon mangga mana lagi kan? Saya mau 10 kilo. Segitu saja. Itu lebih aman lagi. Harta kita aman karena duit saya ini sudah pasti jadi 10 kilo. Jadi tidak ada gamblingnya di situ. Ya, bisa jadi kalau kita begitu, ini kapan panen lagi? Setahun lagi. Oh ya wes, saya beli semua pohon ini tok loh ya. Iki soalnya ketok api ini mangga yang enak. Saya beli 500.000 misalkan. Bisa jadi si penjual sudah nerima 500.000, pembelinya sudah nduding pohon. Ya sudah, selama setahun ke depan orang tak urus iki wete. Saya sudah dapat uang, daripada saya capek-capek ngurus wet, wong dia sudah terima resiko kok. Nanti berapapun untung panennya, pokoknya pohon iki ya wis monggo. Nanti ternyata nggur 10 biji, yang lain dimakan codot, bukan urusan saya. Nah, berarti kan ini ada unsur gamblingnya, ada unsur merugikan sang pembeli. Maka ini yang tidak boleh. Kalau mau langsung saja sebut berapa? Saya mau 10 kilo. Mangganya mana? Terserah 10 kilo pokoknya. Nah, ini nggak masalah. Ya, jadi kalau yang kasus pertama itu nanti ada gamblingnya. Dan itu kita bisa rugi, bisa untung. Ya, kayak judi jadinya. Ya, tapi kalau yang nominal pasti kayak salam itu boleh. Saya mau 10 kilo. Mangga mana lagi? 10 bulan lagi. Nggak apa-apa. Nih segini. Nah, sekarang hikmahnya apa? Hikmah dari salam. Jual beli salam nih hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bagi pembeli dia bisa mendapatkan yang dia mau. Bagi penjual, dia sudah punya pembeli pasti. Ya. Jadi bagi penjual itu dia punya pembeli pasti. Meskipun terkadang yang tidak syar'i itu adalah ya seperti tadi, ya. Saya mau keuntungan dari kebun ini tak beli sekian, tapi dibelinya harga rendah, ya. Karena dia tahu petani ini butuh uang untuk mengelola, dia butuh uang untuk diputar misalkan. Atau dia jarang ada yang beli di dia, makanya dia dimurahin. Ayo kamu mau nggak tak beli segini, kalau nggak mau ya sudah. Waduh eman-eman petaninya, ya sudahlah tak iakan saja. Nah ini tidak boleh. Ya, jadi harus jelas, harus
adil dan harus disepakati. Ya. Jangan sampai kita mencekik penjual, ya. Yang dua-duanya harus ridho, ya, harus sepakat. Jadi di antara faedahnya adanya jual beli salam atau jual beli ijon kalau bahasa Indonesianya. Oke. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab qirat. Qirat asalnya adalah utang. Qirat itu maksudnya utang, ya. Jadi kita akan masuk ke bab utang piutang. Dalam bahasa Arab ada namanya al-muqrid, ada namanya al-muqtarid. Al-muqrid ini yang ngasih utang, orang yang memberikan pinjaman. Adapun al-muqtarid itu yang butuh pinjaman, orang yang ngutang, orang yang minjam duit. Muqrid itu yang ngasih, muqtarid itu yang ngutang. Baik. Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man naffasa ala muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassara alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang ditempa kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Sahih Mukhtasar Muslim. Ini adalah hadis yang sangat-sangat agung tentang kita bermuamalah dengan manusia sama manusia di dunia ini. Barang siapa yang memudahkan menghilangkan kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari banyaknya kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan orang yang minjam uang, normalnya dia adalah orang yang kesusahan. Secara asal, orang yang butuh pinjaman uang, itu dia tidak akan meminjam kalau memang dia punya uang. Meskipun secara realita kita dapati hari ini, banyak penjual-penjual atau pengusaha-pengusaha sukses, entah itu muslim maupun non-muslim, kadang duitnya banyak tapi tetap minjam bank. Saya juga nggak tahu itu nanti dia buat bagaimana skemanya sehingga duitnya utuh, diputar-putar lah, karena di situ ada riba, ada bunganya, ada apa, dia manfaatkan celah tersebut. Dan ini tentu bukan seorang muslim. Ya, seorang muslim pinjam ketika dia butuh, karena hutang ini nanti kita akan bahas ini. Hutang ini sangat berat, sangat berat sekali di hari kiamat nanti. Ya, kita lanjutkan dulu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka shadaqatiha marrah." Dari Ibnu Mas'ud sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. Ngutangi wong dua kali sama dengan satu kali sedekah. Ya, menghutangi orang dua kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dihitung pahala sedekah, bukan berarti dianggapnya itu sedekah. Pahalanya dianggap pahala sedekah, padahal itu adalah hutang. Ya. Maka syariat Islam sangat-sangat menganjurkan orang untuk membantu muslim lainnya dan menghutangi termasuk membantu sampai ada dalil-dalil keutamaannya di sini. Dan tidak hanya itu saja, Islam juga menganjurkan orang untuk mau membantu menghutangi. Islam juga menganjurkan orang yang ngutang untuk membayar utangnya. Jadi dua-duanya kena. Islam menganjurkan orang menolong orang lain. Memberi utang termasuk menolong orang lain. Itu dianjurkan. Bahkan
Islam juga menganjurkan kalau emang kamu mau mengikhlaskan utang tersebut karena kamu tahu yang utang susah membayarnya, maka itu juga termasuk ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai di situ saja. Islam juga menekankan untuk yang ngutang untuk bayar. Ya, yang ngutang untuk bayar. Sehingga dalil-dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bisa dipakai untuk orang agar melunaskan utangnya saja, tapi juga agar orang yang punya utang mau untuk tanggung jawab atas utangnya. Kalau ternyata Islam hanya mensyariatkan orang untuk mengikhlaskan, harus mau minjami dan mengikhlaskan, nanti orang yang ngutang keenakan dia. Di Islam tidak ada ancaman bagi kita yang tidak bayar utang kok. Maka Islam datang untuk untuk adil antara yang memberikan utang dan juga yang harus membayar utang. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, nanti setelah ini dibahasnya. Baik, kita lanjut dulu. Peringatan keras tentang hutang, at-tashdidu fi. An Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man faraqa ar-ruh al-jasad wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah minal kibr wal ghulul wad dain. Ini tentang peringatan keras bahayanya hutang. Tadi tentang fadilah keutamaannya yang meminjami hutang. Sekarang peringatan keras tentang yang punya utang. Dari Thauban, mantan budak Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya masuk surga. Siapa yang diambil rohnya dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Yang pertama, terbebas dari sombong. Yang kedua, terbebas dari khianat. Gulul ini khianat. Gulul juga termasuk di dalamnya adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadayal ummal gulul. Memberi hadiah kepada pekerja yang sudah punya gaji dari bosnya termasuk gulul, khianat. Ya. Ini juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan gaji dari tempat kerja kita, lalu ada orang yang membutuhkan bantuan kita dan kita bantu dia, padahal bantuan itu adalah kerjaan kita. Akhirnya orang itu ngasih tips, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kecuali yang dilakukan gak ada hubungannya sama sekali. Misalkan dia kerja di pemerintahan lah, misalkan. Terus ada tetangganya yang minta tolong, Mas, ini minta tolong benerin mesin cuci saya misalkan. dia berbakat misalkan. Terus sore harinya dia benerin mesin cuci itu dikasih uang, maka itu bukan khianat. Karena bukan kerjaan dia. Tapi kalau mungkin ngurusi apa di pemerintahan, terus dia, Mas, ini ya, makasih sudah. Ini gratifikasi ini namanya. Tidak boleh. Karena dia sudah, itu memang kerjaan dia. Ya. Nah, kalau kita bekerja, kita sudah punya gaji, kita membantu orang yang mana itu kerjaan kita. Orang itu nggak ngasih apa-apa kok, hati kita kesel, berarti perlu dipertanyakan hati kita itu. Itu kerjaannya kok. Tapi kita lanjut, yang kedua, khianat. Yang ketiga adalah tanggungan hutang. Kalau kita mati dan masih punya hutang, hati-hati. Ya, berbahaya. Kita bisa dilarang atau diantara pencegah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi. Ya. Hutangnya meskipun sudah mati, maka yang melunasi adalah ahli warisnya. Diambil dari harta yang dia punya untuk melunasi hutangnya dulu. Lanjut, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thumma dinarun wala dirham. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka dibayarilah cara membayar dan melunasi hutangnya dengan diambilkan dari kebaikan pahalanya. Karena nanti di sana di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak pula ada dirham.
Ya, membayari utang pakai pahala yo ora worth it, man. Pahala lagi tidak bisa dibayar, tidak bisa diuangkan kok. Malah pahala kita eman-eman buat membayari utang kita. Maka kalau kita merupakan ahli waris dari kerabat kita, keluarga kita yang meninggal, maka kita wajib untuk mencari tahu dia punya utang atau tidak. Ya, sebagaimana yang biasa sudah berjalan terjadi. Ya, keluarga disampaikan punya utang berapa sekian. Ya. Baik, kita lanjut. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, belum isya ta? Nah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billah afdhalul a'mal. Kita langsung baca artinya saja. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat. Lalu beliau mengingatkan mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah amalan yang paling afdal. Kemudian berdiri seorang sahabat. Sahabat ini berdiri tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya jihad gugur di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan terhapus?" Kan tadi Nabi bilang jihad amalan paling bagus. Terus sahabat nanya, "Apakah aku kalau gugur jihad meninggal mati maka aku dihapus dosa-dosaku?" Nabi SAW menjawab, "Ya, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar, dalam niat mengharapkan pahala, bukan riya, bukan pamer, kamu maju ke medan perang dan juga tidak kabur, tidak melarikan diri, ya, kamu akan diampuni dosa-dosanya kalau kamu ikhlas perangnya dan tidak kabur." Kemudian Rasulullah tanya lagi. Setelah Rasul menjawab, tiba-tiba Rasul tanya lagi, "Tadi kamu nanya apa?" Padahal baru tanya, Nabi sudah jawab, terus sepertinya Nabi mendapat wahyu. Dan Nabi tanya lagi, "Tadi kamu nanya apa? Coba ulangi nanya apa lagi?" Maka sahabat yang tadi nanya, yang padahal sudah dijawab Nabi, tanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau saya gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapuskan?" Maka Nabi menjawab lagi, merevisi jawaban yang tadi. "Iya, dosa-dosamu akan diampunkan jika engkau gugur dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala dari Allah, maju ke medan perang dan tidak kabur melarikan diri." Iya, benar. Kecuali hutang. Kecuali punya utang. Kalau punya utang berarti nggak jadi diampuni dosa-dosanya. Karena sesungguhnya Jibril alaihi salam menyampaikan hal itu kepadaku. Jadi pas jawab pertama itu ada Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali ada utang. Makanya Nabi, apa tadi? Coba tanya lagi. Coba tanya lagi. Nabi jawab revisi dengan tambahan kecuali punya hutang. Kalau punya hutang belum bisa diampuni dosa-dosanya. Maka ini berat, ya. Maka kalau kita bisa tidak berhutang, silahkan, ya. Kalau kita bisa tidak berhutang. Kalau kita harus ternyata berhutang, maka amanah betul-betul dengan hutang tersebut. Kalau perlu tulis di mana gitulah. Atau kalau perlu kasih tahu orang terdekat kalau dia punya utang. Kalau saya punya utang, biar kalau tiba-tiba lah kalau saya mati, ada yang tahu kalau saya punya hutang. Ya, istrinya mungkin atau dicatat di mana misalkan. Ya, yang bisa dilihat orang nanti kalau qadarullah Allah sudah mematikan saya dan masih punya utang. Jadi perkara utang ini sangat berat sekali. Bahkan di hadis yang lain tambahan, tidak ada di sini, Nabi SAW mengatakan, "Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain." Orang yang mati syahid, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Kalau utang enggak diampuni, ya. Kenapa utang tidak diampuni? Karena dia urusan yang berkaitan dengan orang lain. Dia urusan yang berkaitan dengan harta orang lain. Maka di situ tetap Allah menghargai harta orang lain yang dipinjam oleh orang ini. Maka bahkan syahid pun tidak bisa. Bahkan di hadis yang lain sama. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan suatu ketika Nabi pernah duduk, kemudian tiba-tiba Nabi lihat ke atas, kemudian Nabi nunduk ke bawah, lihat ke atas lagi terus memegang jidatnya. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang orang berperang, syahid, mati syahid pertama,
dibangunkan oleh Allah, dikasih nyawa lagi, hidup lagi yang kedua. Berangkat perang lagi, mati syahid. Dibangunkan oleh Allah yang ketiga, berangkat perang lagi, mati syahid. 3 kali mati, 3 kali syahid. Tidak akan dia dimasukkan surga, dia diampuni dosa-dosanya kalau dia punya utang. Sekali syahid saja tidak bisa diampuni dosa utangnya, apalagi 3 kali syahid saja tidak bisa. 3 kali amalan syahid saja tidak bisa menebus dosa utangnya. Cara menebusnya gimana? Ya dibayar. Ahli warisnya harus membayarnya. Maka ini perkara besar. Ini perkara besar untuk kita tidak bermain-main dengan utang, tidak bermain-main dengan orang lain. Jadi kalau suatu ketika kita dibayarin sama teman itu harus diperjelas, Pak. Ki mbok bayar apa mbok utangi? Ben penak. Wis aman-aman. Aman opo ki? Wong Jawa biasanya ora penan, aman-aman, tapi wingi 200.000 lho. Jawab saja. Itu bentuk ikhtiar kita. Diganti pora. Kalau perlu dia bilang aman-aman nih, biarin dulu. Biar kita makan, pulang, mau diganti pora, norek berapa? Biar kita enak, ya. Wong Jawa kadang apa aman? Aman opo? Aman ojo saiki sesuk wae, enggak enak lah. Aman. Kalau aman chat lagi nanti. Tadi berapa? Enggak usah, bismillah. Doakan saya. Ya wes, berarti jelas. Kita bayar. Tapi kalau oh ya sih. Saya tak ndelok rekening. Ya wes, berarti kan dia maunya diganti. Ya. Maka itu harus diperjelas. Ikhtiar kita. Kita jangan mikir enak aji mumpungnya saja. Ini nanti yang mempertanggungjawabkan kita masing-masing nanti tentang utang ini. Maka kita harus cari betul. Ini dibayari atau orang bantu kita bayar apa enggak atau bagaimana, diperjelas. Ya, diperjelas. Karena itu bukan untuk apa-apa. Bukan karena kita mau untung, justru itu karena kita jangan sampai rugi nanti di hari kiamat yang harusnya bisa mendapatkan pahala dan ampunan maksimal, malah tidak jadi karena masih punya utang. Ya, itu untuk pembahasan kita malam hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih sama, orang yang mengambil harta orang lain dengan niat hendak dibayar atau dengan niat tidak mau membayar. Baik, itu saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kita pelajari dan kita dapatkan ilmu pada malam hari ini bisa kita praktekkan, bisa kita ajarkan juga kembali kepada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas kondisi yang tidak memiliki utang di dunia kepada siapapun di muka bumi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.